Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian di video selanjutan dari struktur data dengan judul dari algoritma Dijkstra. Baik, apa itu dari algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam memecahkan masalah dalam jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot garis yang bernilai non-negatif. Algoritmanya ditandai dengan tandai semua simpul dengan tanda belum dikunjungi. Yang kedua, tandai simpul awal dengan jarak 0 dan simbol lainnya dengan tak hingga. Yang ketiga, jadikan simpul awal dengan simbol yang saat ini. Hitung jarak simbol yang terhubung dengan simbol saat ini. Lalu yang kelima, bandingkan jarak dari beberapa simpul tersebut. Pilihlah dengan jarak yang lebih kecil dan tandai sebagai simpul saat ini yang baru. Jika sudah membandingkan tanda simpul yang saat ini sebagai timbal yang telah dikunjungi, pilih simpul yang belum dikunjungi dengan jarak terpendek dan jadikan sebagai simpul saat ini. Lalu teruskan ulang dari langkah 4 hingga semua simpul telah dikunjungi. Ini contoh pseudocode dari function Dijkstra. Lalu di sini kita menggunakan studi kasus graf berarah dan berbobot dengan total simpul ada 6. Dari graf ini memiliki studi kasus menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terdekat dari titik pusat S ke simpul yang tersisa pada grafik tersebut. Nah, fungsi untuk matriks ini untuk apa sih? Nah, ini untuk menentukan nilai dari masing-masing yang berada di studi kasus ini gitu. Jadi di sini ada titik simpul A ini berhubungan dengan titik simpul B. Nah, bernilai 1, maka di matriks ini akan bernilai 1. Jadi simpul awalnya A dan simpul tujuannya ini adalah B, maka bernilai 1. Lalu selanjutnya di sini ada titik simpul A ke C bernilai 5. Jika kita lihat di matriksnya ini A tujuannya C bernilai 5. Lalu selanjutnya di sini ada simpul B ke C bernilai 2, maka kita masukkan ke matriksnya B ke C sama dengan 2. Lalu selanjutnya di sini ada simpul B ke D bernilai 2, maka di matriksnya pun hasilnya 2. Lalu selanjutnya di sini ada B ke E bernilai 1, maka jika kita lihat di sini matriksnya juga hasilnya 1. Lalu selanjutnya di sini ada simpul C ke E bernilai 2. Jika kita lihat di sini nilainya 2 sama. Lalu selanjutnya ke simpul D ke E bernilai 3 sama ya. Oke. Lalu selanjutnya ini titik simpul E ke F bernilai 2 sama ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada titik D ke F bernilai 1 ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung coba implementasikan hasil matriks ini menjadi studi kasus kita di C++ nya gitu ya, untuk menentukan jarak terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini sudah disediakan codingan untuk menentukan hal tersebut. Di sini kita menggunakan function main, Dijkstra, dan jarak minimum. Nah, untuk matriks tadi kita dimasukkan menggunakan tipe data integer dan menggunakan variabel graph dengan matriks multidimensi dengan ukuran 6 kali 6. Di sini hasilnya ini sudah disesuaikan dengan yang ada di sini. 01500 01500
yang bawahnya 00221 00221 ya, semua sama. Nah, setelah itu graph ini akan diproses melalui function Dijkstra. Nah, di sini proses pertama akan diinjek atau dimasukkan. Ya, di sini sudah tersedia integer jarak tipe data boolean set berisi arraynya 6. Lalu di sini ada perulangan for yang akan dilakukan sebanyak 6 kali, dan di dalamnya di sini ada jarak k dan isinya integer max. Perlu kita tahu bahwa integer max ini memiliki isian sebanyak ini, jadi kita bisa dibulatkan untuk isinya infinity seperti itu. Lalu setnya diisi false, jadi ini menyesuaikan indeksnya masing-masing ya. Lalu di sini ada jarak, filenya ini menyesuaikan dengan inputan, dan source untuk jaraknya pasti diisi langsung 0 seperti itu. Lalu di sini ada perulangan for untuk mengulangi per baris ya, karena di sini barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi totalnya ada 6 baris, dia akan mengulangi sama 6 kali barisannya. Nah, lalu di dalam di sini ada fungsi m yang berisi jarak minimum yang memiliki variabel jarak dan set yang mengambil dari for perulangan yang ada di atas. Jarak min ini untuk menghitung minimum jarak terdekatnya seperti itu. Nah, untuk cara menghitungnya ini di sini ada perulangan lagi. Perulangannya juga sama, menyesuaikan dengan indeksnya masing-masing. Di sini perulangannya dihitung selama 6 kali. Lalu di sini juga ada deklarasi variabel integer minimum berisi in max yang isinya segini, dan kita bulatkan menjadi infinity. Lalu ada IDN. Nah, IDN ini untuk isian dari hasil dari perulangan ini seperti itu, yang hasilnya nanti akan berupa 1 ataupun 0 seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama di sini ada tset k sebenarnya sama false dan jarak k lebih besar dari minimum. Dan jika ini merupakan isinya sama dengan 1, karena kan ini dan otomatis hasil ini harus 1 dan ini harus 1 juga. Maka jika semuanya bernilai 1 atau true, maka dia akan memasukkan ke sini. Dan jika tidak, maka mengembalikan nilai 0 seperti itu. Nah, jika sudah mengetahui isinya, maka setnya akan mengisi bagian sini. Nah, lalu di sini ada perulangan for yang selanjutnya. Ini digunakan untuk perulangan for untuk masing-masing kolomnya. Nah, di sini diulangi selama 6 kali juga. Lalu di sini ada kondisi juga untuk bila mana setnya berisi indeks k bernilai false dan grafnya yang indeks m ini hasil dari jarak minimum dengan indeksnya yang dari k ini bernilai true juga, dan jarak m berasal dari indeks jarak minimum, hasilnya tidak sama dengan integer max atau infinity, dan juga jarak m dari sini juga bernilai tambah graf m dan k lebih besar dari jarak k. Nah, jika semua bernilai true, maka akan ada perhitungan di sini untuk menentukan jarak terpendeknya di sini. Nah, lalu di sini ada cout untuk menampilkan simpul dan jarak dari sumber. Nah, di sini ada perulangan lagi. Di sini untuk perulangan untuk tampilannya nanti. Jadi ada tampilan, ada abjad A sampai F berarti ya 6. Sekarang kita coba dulu saja ya, langsung coba di running. Nah,
Di sini kita tidak melakukan input apapun manual ya, karena di sini sudah langsung mengambil data array multidimensi ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada char str ini untuk apa sih? Nah, di sini ada sebenarnya 65 plus i. Ini maksudnya merupakan kode ASCII A. Jadi kalau kita lihat kode ASCII huruf A itu nilainya 65. Jadi kalau kita diulangi selama 6 kali dan di increment ditambah i-nya, maka akan menampilkan abjad A, B, C, D, E sampai F. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu ini jarak dari sumber ini akan mengambil hasil dari perulangan for ini yang ada di Dijkstra-nya, mengambil sesuai dengan indeks dari simpul ini. Jadi jaraknya ini dari A ke B, jarak dari sumber A ke B itu nilainya sebenarnya 1, lalu dari A ke C itu 3, dan seterusnya seperti itu. Karena kalau jadi seperti itu hasilnya gitu ya. Mungkin video untuk algoritma Dijkstra cukup sampai di sini. Jumpa kembali lagi bersama saya Rian di next video. Rian out, dan terima kasih dan sampai jumpa.